pasal 44 itu delik murni, pidana murni, bukan delik aduan. Ada beberapa pengecualian yang delik aduan, tetapi dominannya itu delik murni. Ancaman hukumannya itu ada di pasal 44 dengan ancaman hukuman maksimal itu 5 tahun penjara, ya. Dan apabila lukanya luka berat, luka permanen, maka hukumannya itu menjadi 10 tahun. Kemudian kalau menyebabkan kematian 15 tahun. Artinya ada pembeda ya dari tingkat korbannya seperti apa? Iya, luka korbannya itu yang akan menentukan apakah deliknya itu pidana tindak pidana yang mengakibatkan luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Karena ancaman hukumannya kalau luka ringan, ya, itu ancaman hukumannya 5 tahun, kemudian dendanya 15 juta. Kalau luka berat itu 10 tahun, dendanya 30 juta. Kemudian kalau kematian 5 tahun, dendanya 45 juta. Itu yang ada di undang-undang. Kalau bicara KDRT kan bicara tentang rumah tangga ya. Betul. Nah, ketika si korban, terutama biasanya kan istri ya, menjadi korban. Ya. Ketika Bisa istri, bisa suami. dia artinya kan lebih banyak lebih dominan ya. Bisa anak juga. Bisa anak juga. Nah, ketika korban dan keluarganya menarik lapor itu bisa Dimungkinkan. Apalagi dengan adanya restoratif justice ini, ya, dimungkinkan untuk itu. Tetapi tentunya dengan satu mekanisme yang nanti yang akan dipadu oleh pihak penyidik. ada persyaratan tertentu. Ya tentunya harus ada perdamaian dulu dan lain-lain. Perdamaian diikuti dengan perjanjian yang mereka rasa penting untuk dituangkan di dalam perjanjian itu. Tapi ada perjanjian bersyarat nggak sih Pak Haji kalau kayak gitu? Begini, tindak pidana itu apabila sudah dilaporkan kemudian mereka terjadi perdamaian, dia nggak bisa juga diangkat lagi kecuali ada tindak pidana baru. Artinya laporan itu gugur dengan sendiri. Iya, dicabut. Cabut ya. Bukan gugur, dicabut Cabut ya, tadi. oleh si pelapor. Iya. Artinya hukum pidananya itu tidak berlaku. Tidak jalan karena sudah dicabut kan dengan asas restoratif justice. Apa biasanya yang paling mendasar? Apakah hanya sekedar pemukulan biasa kah atau misalnya ada hal-hal yang bisa akhirnya menjadi suatu pelaporan? Untuk melaporkan itu, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu dijuntohnya ke pasal 351 KUHP. KUHP juga ada diatur, tetapi ancaman hukumannya ringan. Kalau tidak salah saya itu cuma sekitar 2 tahun 8 bulan. Nah, PKDRT ini, undang-undang PKDRT ini diciptakan untuk menjamin keselamatan orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, apabila keselamatan mereka merasa terganggu, ya, salah satu yang menjadi korban itu bisa melaporkan. Nah, kalau sebagai pengacara biasanya melihat nggak tingkat dari korban itu sendiri ketika mendampingi korban, tingkat yang baik, terutama tingkatnya tadi luka berat, ya kan, kalau mati kan pastilah, hukumnya kan pasti akan berjalan. Jadi kalau luka berat, adakah wacana juga untuk mendamaikan? Begini, kalau luka berat itu kan ketentuannya kan yang menentukan nanti dokter ini luka berat atau tidak. Artinya gini, kalau luka berat itu lukanya itu permanen, tidak bisa ditemukan, permanen dia sifatnya, itu bisa disebut luka berat. Atau karena dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya, aktivitasnya sehari-hari, itu juga luka berat. Misalnya dia dirawat di rumah sakit sekian hari, dan itu kan ada jeda sehingga dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya, itu bisa diklasifikasi luka berat. Nah, kalau mengenai kemudian yang luka berat ini kita damaikan, ini kan menyangkut rumah tangga yang sudah dibina sekian tahun, ya, itu kan juga harus diperhitungkan. Kemudian ada anak-anak itu juga harus diperhitungkan kepentingannya.
Disitulah makanya penasihat hukum itu berperan. Apakah ini dilihat kemungkinannya bisa mereka rujuk kembali atau tidak gitu. Tapi kalau persoalannya itu sudah menumpuk, ya artinya terjadi berulang-ulang, kita juga nggak akan menyarankan untuk dilakukan perdamaian. Karena tidak menutup kemungkinan Akan terjadi lagi, terulang lagi, dikhawatirkan itu. Daripada harus berulang-ulang kan bisa menyebabkan kematian juga kan. Itu kan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Saya lagi bisa mungkin dengan saran pada masyarakat kadang-kadang juga masih takut untuk melaporkan jika terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, terhadap ataupun istri suami sendiri. Ada saran seperti apa sebagai seorang lawyer? Ya sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu, ya, itu membuka kesempatan kepada masyarakat untuk lebih terbuka. Ya, orang yang hidup rumah tangga itu suami istri itu juga kan harus terbuka. Ya. Jangan sampai seenaknya kemudian suami atau kasih istri melakukan persekusi terhadap salah satu di antaranya itu atau terhadap anak-anaknya. Artinya bahwa mereka itu sekarang dilindungi oleh satu undang-undang khusus, ya, yang menyangkut masalah keselamatan mereka di dalam rumah tangga. Dan itu masyarakat harus tahu, harus mengerti bahwa mereka punya hak. Jangan takut untuk Iya. Oke, terima kasih Pak Haji. Terima kasih.